Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 126, Ayah Biologis Ica. Selamat siang. Lelaki itu menghentikan ucapannya. Konsentrasinya teralihkan pada Isabel yang sedang berbincang dengan boneka. Seolah senyuman, dengan menarik celananya lelaki itu berjongkok ke tepat depan Isabel. Tangannya merogoh suatu dalam kantong celananya, sebuah coklat emas terbungkus rapi. Boleh? Tanyanya menunjuk pada Bella minta izin. Bella mengangguk, kemudian beri kode pada pengasuh Isabel supaya secepatnya membawa putri kecilnya masuk. Ada apa ya, Pak? Tanya Bella, heran menatap tamunya yang belum mengenalkan diri, tetapi sudah menunjukkan ketertarikan pada putrinya. Lelaki dengan senyuman hangat menenangkan itu kemudian berdiri. Dengan sopannya, mengulurkan tangannya pada Bella. Kenalkan, saya Roland, ucapnya. Bella mengerutkan dahinya, terlihat berpikir keras dengan kedua tangan yang belum mau berpindah dari perutnya, membiarkan tangan lagi itu menggantung begitu saja. Aku Bella, apa maksud kedatangan Bapak ke rumahku? Tanya Bella ketus. Tatapannya tajam, sengaja mengertak tamu tidak tahu diri yang sudah begitu lancang masuk ke area rumahnya. Bagaimana mulainya? Ceritanya sedikit panjang, ucap Roland bersuara. Katakan saja setelah itu Bapak habis pergi, sahut Bella ketus. Saya tidak dipersilakan masuk. Tanya Roland tersenyum. Sikap ketus Bella bukannya membuat lelaki itu marah, tetapi malas baliknya. Katakan saja di sini, sahut Bella ketus. Setelah perdebatan singkat, akhirnya Roland mengalah. Apalagi setelah memastikan wanita di hadapannya ini sedang hamil. Perlahan lelaki itu mengeluarkan sebuah amplop dengan kop rumah sakit di Surabaya. Itulah yang bisa Bella baca ketika amplop itu sampai di tangannya. Ini apa, Pak? Tanya Bella penasaran, tetapi tidak berani bukanya. Buka saja. Kita lelaki yang mengaku bernama Roland. Dengan ragu, Bella membuka amplop yang dalamnya terselip kertas dilipat 3. Meskipun sudah membaca, dia masih tidak paham dengan istilah-istilah kedokteran yang tertera di sana. Mengamati, meneliti dan mengulangi membaca, Bella masih belum paham. Sampai akhirnya lelaki itu bersuara dan membuat Bella tertegun sejenak. Kepalanya berputar. Ucapan sang lelaki mengitari otaknya. Berulang kali dan akhirnya dia ambruk dan kehilangan kesadarannya. Bro, tuh Bella ambruk di teras rumah dengan tangan masuk genggam kertas. Roland segera berlari ke pos security dengan panik. Dia tidak mungkin mendobrak masuk dalam rumah dengan lancangnya. Yang terpikir hanya melapor pada penjaga rumah supaya memanggil anggota keluarga yang lain dan bawa sang nyonya rumah masuk ke dalam. Ada apa ini? Teriak Pak Rudi sang sopir, berlari menghampiri Bella. Dia baru saja kembali dari warung, selesai makan siang. Ibunya pingsan, Pak, cerita Roland. Meraih kembali kertas yang ada dalam genggaman Bella dan masukkannya ke amplop kembali. Dibawa ke rumah sakit saja, Pak. Roland beri ide, khawatir akan pengaruh kehamilan Bella. Pak Rudi menurut, dengan bantu asisten rumah, membawa nyonya majikannya ke rumah sakit dan menghubungi Bara. Ruang perawatan rumah sakit. Bara terlihat duduk di sofa dengan kaki terlihat memangku amplop. Lelaki terpaksa keluar dari rapat pentingnya demi menemui sang istri yang dikabari Pak sopir pingsan di teras rumah. Dan sekarang dia harus menyelesaikan pekerjaannya dari rumah sakit sambil menunggu istrinya siuman. Hampir 2 jam, istrinya masih belum sadar sama sekali. Tidak banyak informasi yang dapatnya. Hanya menurut cerita Pak Rudi, kalau Bella kedatangan tamu laki-laki yang ikut mengantar ke rumah sakit. Dan saat Bara tiba di rumah sakit, laki itu sudah pergi karena ada urusan dan mendepositkan sejumlah uang untuk biaya perawatan Bella. Bara masih serius dengan laporan-laporan yang dikirim Kevin melalui email. Saat panggilan lembut terdengar, mengganggu konsentrasinya. Mas. Bara menutup laptopnya, bergegas menemui Bella yang sepertinya sudah bangun. Bella, aku di sini. Apa yang terjadi? Tanya Bara menarik kursi, duduk di samping berangkar sambil menggenggam tangan istrinya. Mas, aku di mana? Tanya Bella, beremas kepalanya yang pusing, masih berusaha beradaptasi dengan tempatnya sekarang. Kamu pingsan di teras rumah. Sekarang kita di rumah sakit. Apa yang terjadi? Tanya Bara penasaran. Dia belum sempat mencari tahu sama sekali tentang lelaki yang bertamu di rumahnya. Saat ini fokusnya lebih ke Bella dan kandungannya. Mas, aku bertemu dengan papanya Bella. Tadi dia ke rumah. Cerita Bella, raut wajahnya terlihat sedih. Maksudmu bagaimana, Bella? Tanya Bara, belum menangkap arah pembicaraan istrinya. Tadi ada laki-laki datang ke rumah, Mas. Pakaiannya rapi, sepertinya orang berada. Cerita Bella. Dia membawa surat dari rumah sakit. Katanya itu hasil tes DNA yang menyatakan kalau Ica itu putrinya. Lanjut Bella dengan suara bergetar.
Dek. Kalimat terakhir Bella sanggup mengguncang perasaan Bara. Nafasnya sesak, jantungnya bergemuruh. Tidak jelas antara marah atau tidak terima, tetapi emosi Bara lumayan terpengaruh. Aku akan minta security mengirimkan rekaman CCTV. Aku ingin melihat siapa lelaki yang bertahan mengaku sebagai Papa Ica. Ucap Bara, mengepalkan tangannya kesal. Marah, tidak terima, semua mengumpul jadi satu. Mas, bagaimana kalau dia benar-benar mengambil Ica dari kita? Cicit Bella menangis. Meskipun Isabel bukan putri kandungnya, tetapi dia sudah terlanjur sayang dengan gadis kecil itu. Apalagi Isabel juga putri kakaknya Risa. Tidak rela harus menyalahkan gadis kecil itu pada orang lain, apalagi tidak dikenalnya. Tidak mungkin. Aku akan memperjuangkan Ica. Jangan terlalu dipikirkan. Hibur Bara, merapikan anak rambut yang menutup sebagian wajah Bella. Bara sudah minta security rumahnya untuk mengirim rekaman CCTV yang menyorot teras rumahnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah video masuk menampilkan lelaki menggunakan setelan jas kerja turun dari sebuah mobil mewah. Bara masih belum bisa melihat jelas siapa lelaki yang mengaku sebagai ayah biologis putrinya itu. Tetapi, ucapan Bella yang tiba-tiba menyebutkan sebuah nama bertepatan dengan kamera yang menyorot wajah sang pria membuat Bara meradang. Kalau tidak salah ingat, namanya Roland, Mas. Ujar Bella tiba-tiba. Bara mengalihkan pandangan pada sang istri, kemudian memastikan lagi dengan visual yang ditangkap oleh rekaman CCTV. Otaknya masih berusaha merangkai. Sampai akhirnya, dia bisa memastikan kalau Ronald yang dimaksud Bella dan Ronald, rekan dan klien perusahaannya adalah orang yang sama. Brengsek. Jangan-jangan selama ini dia mendekatiku karena Ica. Umpat Bara mengepalkan tangannya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.